Disclaimer dulu sebelumnya, saya minta maaf atas video ini, atas keterlambatannya karena saya memiliki beberapa kendala, seperti kayak saya sudah recorder pada malam kemarin, cuman baru setengah jalan recorder itu terjadi mati listrik atau padam listrik di rumah saya. Jadi saya harus melanjutkannya pada esok hari. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun itu. Selamat datang di video saya pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian tugas akhir untuk mata kuliah proyek sistem informasi akuntansi dan keuangan. Nah, bisa dibilang ini adalah final chapter dari mata kuliah SIA. Nah, pada studi kasus kali ini kami diminta sebagai contoh, Anda sebagai seorang karyawan akunting di perusahaan tersebut diminta oleh atasan untuk menyiapkan database akurat serta menginput transaksi-transaksi terjadi selama bulan Januari 2023. Penggunaan kata tersebut di sini adalah menyangkut dengan PT laptop yang berlokasi di Kuningan, 10 Jakarta Raya, yang akan menjadi studi kasusnya pada tugas akhir ini. Dan sudah ada keterangan data-data yang diberikan kepada kita selaku karyawan di PT tersebut. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu Akurat. Nah, Akurat itu adalah aplikasi software yang membantu, secara garis besar itu membantu seperti pembukuan, penjualan, dan pencatatan yang bisa dilakukan di dalam sebuah komputer. Jadi biasanya untuk akuntansi tersebut dilakukan secara offline, atau bisa dibilang secara manual di buku. Nah, dengan aplikasi Akurat ini dapat membantu para akunting untuk memudahkan menyimpan data-data atau transaksi-transaksi pembukuan yang ada di sebuah PT contohnya. Nah, pada studi kasus kali ini kita menjadi karyawan PT laptop yang akan menyimpan data-data PT ini di aplikasi Akurat. Mungkin bisa langsung saja kita ke aplikasi Akurat. Dan untuk pertama-tama, first of all, kita buat database, oke? Kita create new company, dan di sini kita create database di mana kita ingin menyimpan. Di sini saya pilih lokal dan saya tentukan di manakah saya ingin menyimpannya. Dan di sini sudah saya siapkan sebelumnya di SIA dan di bagian tugas. Nah, di sini adalah tempatnya dan namanya mungkin bisa kita kasih PT laptop. Oke. Sudah sesuai. Oke. Sekarang kita tunggu sebentar untuk loading estimasi pembuatan database-nya di komputer atau laptop kalian semua. Sedikit lagi dan yap, ini sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita diberikan ID user yaitu supervisor, dan ada default password yang kita gunakan default saja yaitu supervisor. Oke, itu tadi adalah cara membuat akurat ya, database akurat. Nah, kemudian sekarang kita setup dulu. Kita pilih bahasa Indonesia saja agar memudahkan kita, dan kita lanjut. Nah, di sini kita gunakan, atau saya gunakan yang rekomendasi saja, dan lanjut. Yes. Nah, kemudian kita masukkan sesuai kebutuhan kita. Tadi kan sudah diberikan tuh di bagian data-data yang diberikan di studi kasus tadi, ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Nah, ini bisa kita masukkan ini. Kita masukkan akurat
sorry akuratnya nggak bisa nampil, ya udahlah kita masukkan aja. Bisa saya taruh di bagian sebelah kanan ya biar bisa saya lihat. Nah ini bisa saya lihat di second monitor. Satu lagi kita masukkan nama perusahaan yaitu PT Laptop. PT Laptop, kemudian alamannya di Jalan Kuningan Raya nomor 10 Jakarta. Kemudian tanggal mulainya di 31 Desember 2022. Tinggal ganti 2. Untuk mata uangnya kita pakai IDR. Oke. Dan lanjut. Nah, kemudian ada informasi tentang kas dan bank. Di sini hanya diberikan, kita pakai drag and drop aja ya biar gampang, biar enak. Nah, di sini kan kita diberikan informasi bahwa PT ini memiliki informasi kas dan bank, yaitu cashnya 3 juta dan di bank ada 800 juta rupiah. Coba kita masukkan dulu. Ini bisa kita hapus. Dan ini bisa kita hapus. Oke, ini mungkin bisa kita ubah menjadi cash. Oke, untuk tanggalnya itu tanggalnya di 31 Desember 2022, 31/12/22 Maret 22, dan saldonya tadi berada di 3 juta. Oke, itu untuk yang di cash. Sementara di bank itu tanggalnya sama di 31/12/2022 di angka 800 juta. Oke, ini adalah informasi kas dan bank, sudah sesuai dengan data yang diberikan, yaitu cash ada 3 juta dan di bank tuh ada 800 juta ya. Oke, mungkin kita lanjut. Dan ini adalah informasi pelanggan atau customer kita ya, itu ada 4. Pertama ada pelanggan umum ya, siapa saja bisa membeli. Kemudian ada PT Raja Laptop, kita setting fakturnya tuh di RL 01 ya, 01. Kemudian di tanggal 30 Desember ini bisa kita ganti 2022 ya, dan saldo awalnya ada di 31 juta ya, 31.500.000. Oke, betul, 31.500.000. Kemudian ada Beneka, mungkin bisa kita sebut Beneki aja biar enak. Oke, ini di PT Beneka BK01, mungkin bisa kita set awal di sini di BK01 di tanggal 27 dengan saldo awal 12 juta. Ya. Kemudian salah satu lagi di PT Beneki
sorry. BNK saldo awal tuh tadi di beda, ini ada 2 ya, cuman dia itu beda di nomor fakturnya, kayak beda pembelian atau ya seperti itulah, beda pembelian lah. Oke, dengan saldo awal, saldo piutangnya itu ada di 18.189. Nah sebelumnya ini kan informasi pelanggan kan, ini saldo awalnya bisa dibilang piutang ya teman. Piutang itu kayak jumlah yang akan mereka bayarkan ke kita karena mereka itu membeli barang dari kita ya. Dan kita next, dan kita masuk di bagian informasi pemasok. Nah ini adalah pemasok. Pemasok ini adalah pabrikan yang menghasilkan laptop yang nantinya kita jual. Nah kita ngambil barang dari pabrik, nah kemudian barang itu kita jual ke si pelanggan. Nah ini adalah pemasok. Nah kalau yang tadi mungkin bisa dibilang utang ya, bukan piutang. Mungkin kebalik tadi maksudnya. Jadi yang ini nih, mereka ini punya utang ke kita, total mereka tuh punya utang ke kita kayak ini. Tentunya PT Raja Laptop itu punya utang ke kita 31.500.000 karena mereka itu membeli produk atau membeli barang yang kita jual. Nah kemudian kita punya utang atau punya piutang di pemasok, si pabrik yang menjual barang tersebut. Kayak mereka mengambil laptop Lenovo mereka itu sekian berapa piece gitu, dan kita punya utang dengan mereka itu 17.500.000 sebagai contoh ya. Dan mungkin bisa langsung saja kita masukin ke database. Itu pertama ada pelanggan umum, kemudian ada PT Lenovo, PT misal awal fakturnya di LP 01 di 30 Desember 2002 dengan total 17.500.000. Oke, kemudian kita masuk ke satu lagi sama PT Lenovo juga. P02 tanggalnya di 12 Desember, berarti bisa dibilang 12 dan jumlahnya ada di 22 juta ya. Oke, kemudian terakhir ada di PT Uzus. Ini balik Uzus, sorry, ini kan Lenovo. Nah baru ini yang baru nih, PT Uzus. PT Uzus di Uzi 01, sorry lupa stripnya, tanggal 25 Desember ya. Kita sesuaikan saja dengan informasi yang kita dapatkan dari hasil kasus. Dan kemudian ada piutang itu sebesar 10.700.000. Oke, sudah di bagian informasi dan kemudian kita di informasi barang. Nah sebelum itu metode persediaan itu saya gunakan yang rekomen aja dari aplikasi Akuret.
Nah, kemudian kita bisa masukkan informasi barang. Nah, informasi barang ini adalah barang-barang yang kita punya, yang kita jual kepada pembeli kita, atau mungkin ini juga barang-barang yang kita ambil dari pemasok kita. Pertama itu ada di laptop Acer. Sebelum itu kita masukin ke kodenya dulu ya, itu di tas 01 dengan nama barang laptop Acer, tinggal stoknya di 31. Oh, di tanggal 31 semua ya. 31 2022 ya, dari 3 dengan kwitansi jumlahnya 100 dalam bentuk piece. Kemudian harga beli di 3.500.000 dan kita jual di harga 6.800.000. Oke. Kemudian cuman 600, 6.800.000 boy. Oke. Dan di K02 itu kita menjual hard disk di tanggal yang sama, 31 dengan jumlah plus 150. Wow, banyak ya. Dalam bentuk piece, harga awal tuh 335. Di harga jual itu kita jual di 805.000. Nice. Dan barang terakhir ada di flash disk. Flash disk di 3122, jumlahnya 500. Banyak ya. Dalam bentuk piece, sabar, kita isi 50.000 dan harga jualnya di 150.000. Nah, ini adalah 3 bahan atau 3 barang yang kita jual di toko kita. Ini bisa kita next. Kemudian ada informasi jasa. Tidak hanya menjual barang, di PT Laptop ini kita juga mengeluarkan jasa reparasi. Bisa kita kasih kode C01, namanya tadi reparasi ya. Oke, tambahkan kata jasa di depannya, jasa reparasi, dan bertarif 350. Oke, kasih. Kemudian sudah. Nah, oke, kita sudah selesai membuat database awal paling dasar pada persiapan singkat untuk PT laptop kita ini. Dan ini adalah hasil yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita selesai. Kemudian kita masuk ke menu awal apabila sudah terciptanya database. Kemudian untuk pertama kita akan men-setting syarat pembayaran, yaitu di bagian kita cek di daftar lainnya, mungkin others, terus di syarat pembayaran. Nah, ini kan untuk COD itu udah ada ya kan. Kemudian kita tambahkan untuk net, kita buat baru. Jika membayar antara ini kayak mungkin dia membayar sesuai dengan tenggat atau mungkin ada syaratnya, itu dia mungkin mendapatkan diskon karena kita tidak menggunakan net di sini. Kita gunakan 0, ini juga 0, tempanya di 30 hari dan keterangannya di net 30. Tunai saat pengantaran COD.
Oke, search itu sudah ada. Oh, COD itu sudah ada ya di awalnya, berarti nggak usah kita centang ya. Jadi mungkin langsung aja kita oke kan. Sorry, COD sudah ada. Ntar coba kita bayarnya, COD udah ada. Kan buat baru nih. Bagaimana ini merubah keterangannya ke net? Sorry, wait. Ini 30 hari kan. Oke, nah itu udah kita buat cara pembayarannya itu di COD dan net sesuai dengan hasil kasus. Kemudian kita buat kode pajak. Mungkin di sini kita bisa kembali ke daftar lainnya, di bagian daftar other dan masuk kode pajak. Kita buat baru karena di awal masih 0. Nah, kita buat sesuai dengan kebutuhan. Pertama, namanya tadi itu PPN, totalnya 11%. Fun fact, di tahun 2025 PPN kita menjadi 12% ya. Kodenya itu T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Terus ininya bisa dibilang akumulasi. Ini kalau nggak salah pajak keluar sama pajak masuk nih. Coba penjualan, payment reader, receiver reader, advance force ITR, mesin gedung, mesin kendaraan. Second mana ya, di sini guys, sabar guys, cari dulu guys. PPN, nah itu PPN masuk, dan ini di PPN keluar. Bisa ketik nggak sih? Bisa, setelah saya tuh bisa ketik. Oke, sesuai. Pajak udah kita setting PPN 11%. Kemudian kita masuk ke bagian informasi aset tetap. Oke, kita di bagian sini ada aktivitas aset. Pertama, aset tetap ya, di bagian ini tuh tipe dia tuh bangunan permanen, ininya garis lurus dan di umur 20 tahun. Oke, untuk bangunan permanen sudah kita tambahkan, dan satu lagi itu bukan bangunan kelompok 1, bukan bangunan kelompok 1, sama tadi 4 tahun ya. Oke, kemudian baru udah masuk bangunan permanen dan bukan bangunan kelompok 1 sesuai yang ada di study case. Kemudian kita ke tipe aset tetap, masuk ke bagian ini. Oke, baru kita tambahkan ruko, bangunan permanen. Ini ruko, tipenya bangunan permanen. Jadi bangunan permanen kita itu tadi yaitu bentuknya adalah ruko. Dan satu lagi itu yang bukan bangunan kelompok 1 tadi, yang umur 4 tahun tadi, itu adalah kendaraan ya, baru yaitu namanya kendaraan.
gunakan. Oke. Nah, ini adalah aset kita. Kemudian masuk ke bagian rincian aset tadi. Pergi ke daftar dan kita daftar aktivitas tetap. Nah, kita isi dulu. Oke, pertama kita isi untuk bagian ruko. Kodenya A01. Tipenya itu untuk ruko. Tanggal belinya tuh di 12 bulan 1 2010. Yap. bulan 1 2010 sama tanggal pakainya juga mulainya segitu di 12 2010. Oke, keterangannya sini yaitu toko, jumlahnya 1. Untuk umur bulan aktivitasnya itu di garis lurus ini di 20. Kemudian aktivitasnya itu di gedung, penyusutannya di penyusutan gedung, ininya di pembayaran ini di bagian beban penyusutan tuh akumulasi penyusutan gedung. Dan untuk akun itu di menggunakan ini opening atau langsung kita pilih aja yang oke. Kita gunakan opening balance quality untuk sumber dananya, akun sumber dana, dan kita masukkan berapa totalnya ya. Ini dia ada di angka 1.500.000.000 kan, 1.500.000.000. Oke, tetap ini di 15 juta, sorry nolnya kelebihan 1, mungkin bisa kita hapus. Oke, ini udah di 1.500.000.000. Kita buat simpan dan baru. Nah, ada satu lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu untuk tipe kendaraan. Kendaraan tuh dibeli di tanggal 1 bulan 1 2020, beli di tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan 1 2020 ini sih. Oke, sama ini juga tanggal 1 2020. Terangannya ini pick up tool pick up untuk umur bulan aktifnya di 4 tahun, atau dia penyusutannya di garis lurus, aktivitasnya di kendaraan, penyusutan kendaraan, ininya akun beban penyusutannya di biaya penyusutan kendaraan. Kemudian ini sama di bagian
Menggunakan opening balance quality dengan jumlahnya di 75 juta. Masukin 75. Oke, sudah benar. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, itu tadi adalah rincian aset tetap. Nah, kemudian kita masuk ke bagian transaksi-transaksi yang ada yang diminta. Ini kurang lebih ada lumayan banyak, ada 15 transaksi. Mungkin pertama kita masuk ke bagian dokumen pertama, yaitu di bagian sales order. Nah, kemudian kita masuk sales order, ya namanya penjualan, kita masuk ke pesanan penjualan atau sales order. Nah, ini adalah bentuk tampilannya. Kemudian kita sesuaikan, yaitu mungkin bisa kita isi dulu. Pertama itu order by PT Benki. Oke, dengan Benki ship to Jalan Mawardi No 7. Ship to, sorry, ini udah benar kok, dikirimnya ke PT Benki. PO number itu di PO, sorry, saya geser sini aja bentar. PO garis miring BK trip 23. Kemudian SO numbernya di O01 sorry, dan di tanggal 2 Januari ya 2023, berarti 02 Januari 01 2023. Oke, pengantarannya di tanggal 3 bulan 1 2023. Oke, kemudian menggunakan net 30. Oke, kemudian kita isi apa aja yang dipesan di order. Pertama itu ada di laptop Acer. Oke, kita pilih laptop Acer dengan jumlah tuh di, bisa kita lihat itu jumlahnya 10 ya. Oke, 10 dengan harga satunya 6.800.000 pakai PPN. Sudah kita berikan PPN, kemudian kita mungkin tambahkan yang baru, yaitu hard disk ya. Hard disk dengan total 50. Oke, dengan pakai PPN ya pastinya. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu flash disk. Yap, betul, flash disk di angka 100 piece. 100 piece dengan PPN. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, ini adalah sales order untuk dokumen 1. Kita simpan dan tutup. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba di delivery order, yaitu di PT Benki, atau mungkin sudah dipesan tadi, dikirim. Kita masuk ke bagian pengiriman pesanan, dikirim ke Benki. Oke, PO number sorry, saya sedikit lupa. Mungkin kita isi yang kita tahu dulu ya. Itu pertama tuh ada di tanggal
itu yaitu 0301, ya betul, 2023. Delivery order, sales ordernya mungkin ini ya, SO1, delivery ordernya SO1 01 01. Kemudian nomor suratnya itu DO 1. Itemnya ada 3, yaitu tadi ada laptop Acer. Oke, jumlahnya ada 10. Kemudian ada hard disk, totalnya di 50. Oke, kemudian terakhir di flash disk totalnya 50. Ini adalah delivery order untuk dokumen kedua. Bisa kita kirim, simpan dan tutup. Nah, untuk ship to ini saya sedikit bingung. Mungkin ini dikirimnya ke Jalan Mawardi atau alamatnya kirim kemana, atau ini ke siapa, dikirim ke PT Benki atau ke alamatnya. Mungkin kalau menurut saya ini bisa dibilang kalau dilihat dari pilihannya itu adalah ke siapa kita ngirim, ke PT mana, bukan ke alamatnya gitu ya. Kemudian kita simpan dan tutup. Oke. Baik, kita mulai lagi. Sebelumnya saya minta maaf pada saat saya rekaman pada malam hari kemarin, jadi hari ini udah beda hari. Itu mati lampu di rumah saya, jadi recordernya terhenti. Terakhir seingat saya kita berhenti di dokumen 2 ya. Masih ada kan total 15, berarti 13 dokumen lagi yang akan kita lanjutkan. Oke, mungkin kita lanjut saja langsung ke dokumen 3 ya. Kemarin kita sampai di dokumen 2, berarti kita lanjut ke dokumen 3 yaitu delivery order atau pengiriman pesanan. Langsung aja kita buatkan. Pertama itu kita kirim ke Benki, and kita masukin dulu datanya, yaitu delivery nomor suratnya DO02 Oke, kemudian untuk sales ordernya, nomor sales ordernya SO02, yang di bawah SO01. Dan tanggalnya di 4 Januari 2023. Jadi 04 01 2023. Nah, yang dibeli itu flash disk ya. Flash disk totalnya ada 50 disk. Oke, sudah kita buat untuk delivery order by PT Benki untuk flash disk. Kita simpan dan tutup. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk ke nomor delivery 4. Nah, ini dokumen 4 ini ada 3. Sebelumnya saya jelaskan dulu, ini ada keterkaitan. Jadi pertama itu kita membuat itu di pembelian ya, toko kita tuh membeli barang ke PT Lenovo. Nah, yang kita beli itu laptop Acer dan flash disk. Nah, kemudian si PT Lenovo ini mengeluarkan invoice untuk PT kita, PT Lenovo, PT laptop tuh, memberikan invoice untuk uang muka. Nah, kemudian kita PT laptop itu membuat first payment, bukti pembayaran gitu. Nah, mungkin langsung aja kita praktekkan. Pertama kita buat first order.
kita pesan ke PT Lenovo ya. No PO nya PO 01, pakai net 30, kemudian tanggalnya di 5/2023, berarti 05/01/2023. Nah, tanggal yang diharapkan itu tadi setahu saya tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan 1 2023. Oke, FOV-nya shipping point. Kemudian kita isi barangnya yaitu laptop Acer dan flash disk. Cari dulu laptop Acer, kita beli. Jumlahnya ada 15 piece. 15. Kemudian harga per unitnya itu di 3.450.000. Oke, nggak pakai diskon, nggak dapat diskon. Kemudian ke PPN yang sudah kita buat dengan kode tas, amonnya jadi totalnya di 51.750. Nah, udah sesuai ya. Kemudian kita buat baru untuk flash disk, bahkan flash disk jumlahnya ada 50 piece. Sorry, salah tekan. Harganya persatuan 55.000. Oke, PPN juga, dan harganya nih 2.750.000, udah sesuai ya. Kemudian catatannya, pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 3 Januari 2023. Kita kasih di sini pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 03 Januari 2023. Oke, udah sesuai dengan catatannya. Kita simpan. Setelah kita melakukan purchase order, kemudian PT Lenovo membuatkan invoice ke PT kita. Jadi kita buat faktur, purchase invoice. Nah, ini PT Lenovo tadi kita kirim ke kita, yaitu uang muka. Sebelum kita isi dulu formnya di PI 01, invoice number LNP 14, invoice date-nya 5 Januari 2023. Kemudian untuk pembayarannya tadi seperti yang di awal, yaitu ada net 30, ininya shipping point, shipping fee-nya di sini nggak ada. Shipping date-nya tadi kalau di sini tanggal 7 ya, di 07 2023. Nah, untuk beban kita langsung ke beban, yaitu account number uang muka pembelian. Untuk totalnya itu di 10 juta ya, 10 juta. Oke, ini lokasi ke barang, lokasi masuk lain sebenarnya nggak usah ya. Note-nya mungkin di sini nggak ada tulis ya, berarti tidak usah diisi, kita simpan dulu. Oke, uang muka udah dibuat dari PT Lenovo ke PT laptop kita. Kemudian terakhir ada PT kita melakukan pembayaran pada PT Lenovo di pembayaran pembelian. Kita kirim ke PT Lenovo
dengan cara melalui bank. Di sini kita pilih bank, kemudian cure-nya IDR, kita pakai IDR ya. Untuk memonya untuk 10 juta ya, totalnya di 22 juta ya, payment amount. Oh berarti ini berapa yang kita bayar, sabar kita isikan dulu novemnya di sini. PKK 1, payment date-nya di tanggal 5 Januari 05/01/2023. Kemudian tanggal no check-nya 01 LP23. Kemudian di tanggal ceknya di tanggal 5 juga sama, 05/01/2023. Nah, payment amount-nya tuh di 10 juta. Oke. Memorable-nya pembayaran uang muka, pemesanan PO melalui bank. Memorable 10 juta rupiah ya. Memorable ini setahu saya untuk catatan pembayaran uang muka, uang muka, pemesanan PO 01 melalui bank. Oke, sudah. Oke, simpan tutup. Kemudian kita masuk ke bagian dokumen 5, yaitu invoice barang. Jadi PT kita menjual lagi, membuatkan invoice untuk PT laptop. Invoice waktu pembelian ya, invoice pada PT Benki. Oke, kemudian dia membeli, wow ada 2 nih ya. Kita isi dulu no fakturnya, no PO nya dulu ya. DO 01 dan DO 02. DO 0103 pembayarannya menggunakan net. Kemudian tanggalnya di tanggal 6, invoice date nya tanggal 6 ya. Nah, fakturnya ini SI 01 tanggal 6 ya, 06/01/2023. Nah, surat jalannya itu ada di tanggal 7 ya, berarti ship date-nya kita buat masalah sebagai contoh 12 April, harus tulis sorry, kita buat 00 06/01/2023. Oke, kemudian untuk tanggal ini tanggal 7 tadi ya, tanggal 7 01 2023. Oke. Kemudian sorry, ini ternyata berbeda ya antara dokumen 5 dan dokumen 6. Ini bukan satu perjalanan, jadi berarti enggak sesuai, berarti kosongin aja ini, splitnya enggak ada. Kemudian kita tambahkan barangnya, pertama ada laptop Acer, ini per price nya 6.800.000, dia beli di 10 piece, gunakan tasnya. Oke.
Kemudian dia ada tambahan hard disk. Dia beli total ada 50 piece. Oke, 50 piece dengan mana kursor saya, ini dia. Oke, menggunakan VPN. Kemudian flash disk ada 2 flash disk 50 piece juga. Dan satu lagi itu di flash disk lagi, totalnya di 50 pakai VPN. Oke, sudah kita buatkan. Untuk invoice dokumen 5 kita simpan dan tutup. Nah, kemudian untuk surat jalan ini kalau menurut saya itu mirip-mirip dengan delivery order ya, kalau nggak salah. Jadi kita dari PT Lenovo ke PT Laptop itu di sini penerimaan barang itu pertama tuh kita kan dari PT Lenovo ke kita ya, berarti ini PT Lenovo. Terus Novomnya SC123 nomor PO, no surat, PO, nomor surat, save no, PO 01 nomor suratnya itu nomor surat itu untuk yang mana ya? Kalau nomornya nomor PO kan. Nah, ini di tanggal ini di sebelumnya ini di ref pembelian atau di penjualan ya? Coba kita coba untuk batal dulu ya. Kita coba di penjualan, delivery order. Kalau untuk delivery order sama, berarti betul ini di bagian penerimaan barang ya, berarti ya. Kita pilih dulu panel Lenovo. Tadi ininya SC123, SC, recipe numbernya di PO01, tanggal 7 ya, tanggal 7 07 01 2023. Nah, untuk ship date ini udah ada, jadi kosong. Surat jalan untuk PT Lenovo alamat Kuningan, ke PT Laptop alamat Kuningan. Alamat kita itu ada flash disk dia beli, laptop Acer. Ini adalah surat jalan yang untuk kita beli tadi, totalnya ada 15. Kemudian lagi itu flash disk ya, flash disk kita beli totalnya ada di 50. Oke, sudah, dan kita tutup. Ini surat jalan untuk PT laptop kita yang dibuat oleh PT Lenovo. Simpan dan tutup. Konsilisi belum tertagih, belum diisi, tolong diisi di preferensi pembelian penerimaan barang. Oke, penerimaan barang belum diisi ya. Untuk preferensi ini kan diminta untuk setting preferensi dulu kan, tolong isi preferensi pembelian penerimaan barang karena belum ditagih, belum diisi. Oke, untuk mengakses menu preferensi itu ada di bagian persiapan, terus ini ada di preferensi. Oke, udah saya buka, ini dia. Kemudian kita masuk ke bagian pembelian. Kita tadi kan ada permasalahan di purchase order, di purchase ya sedang masuk di bagian kita masuk di bagian ya surat jalan ya, surat jalan itu di bagian ini. Itu untuk kita masuk ke preferensi, pilih bagian pembelian, dan kita menggunakan akun yaitu COGS. Cari dulu bagian C B, ini dia COGS.
kemudian oke. Nah, setelah kita atur preferensinya, maka kita dapat menyimpan purse item ini. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian nomor 7, invoice PT Lenovo ke PT kita. Oke, berarti di pembelian invoice. Oke, kita lihat dulu datanya, itu ke PT Lenovo. Kemudian novemnya di LP24. LP24 garis miring 2023. Nomor invoice-nya PI02 nomor shipnya tanggalnya tanggal 8 ya, 08 01 2023. Nomor surat jalannya di RI 101. Ini penggunaannya kayaknya ini menggunakan ini ya, menggunakan biasanya menggunakan net. Kemudian ship date-nya mungkin kita kosongin aja karena memang tidak ada. Terus kita masuk ke bagian item, yaitu ada 2 item tadi, laptop Acer dan flash disk. Jumlahnya ada 15 piece. Terus harga per price nya di 3 juta 450 PPN. Kemudian flash disk ya, satu lagi flash disk, totalnya ada di 50 piece, harganya 55.000. PPN nya aktif. Cukup 2 aja, terus kita simpan tutup. Oke, kemudian kita masuk ke dokumen 8 nih. Dokumen 8 nya ada satu ini ya, tiga ini ya, 3 foto ya, jadi kayak sales order, invoice, kemudian baru bukti kas masuk. Pertama kita ke sales order. Kita PT laptop PT kita itu membeli barang, atau sorry, kita menjual ya, maaf, PT kita itu menjual barang-barang kita ke PT Raja Laptop. Berarti kita masuk ke penjualan, terus sales order itu ke Raja Laptop. Nomor PO nya itu PORL 13, SO nya 02. Oke, SO date nya di ini ya, netnya 30 ya, tanggal 9 hari, berarti ini 09 sorry 09 01 2023, dan shipnya di hari selanjutnya tanggal 10 01 2023. Oke, untuk barang yang kita tawarkan ke PT Raja Laptop itu ada laptop Acer, kemudian ada totalnya berapa, totalnya ada 10 piece ya, 10 piece dan menggunakan PPN di harga 68 juta ya totalnya. Kemudian ada hard disk jumlahnya ada 10 piece unit per price nya di 855 ya. Terus kita ketik oke, kemudian kita baru tuh flash disk, totalnya berapa ya, 50 tuh ya, 50 piece, harga unit per price nya 150. Kemudian berarti kita kasih PPN. Udah, ini adalah sales order yang pertama, kita simpan. Kemudian ada invoice untuk PT Raja Laptop. Manufakturnya SI02, udah, tanggalnya di tanggal 9, dan caranya tadi net 30 ya, tanggal 9.
01/2023 dan ship date-nya itu di tanggal 10 ya, sehari setelahnya 01/2023. PO number-nya itu di PO RL13 ya. PO garis miring RL13. Oke, barangnya itu uang muka ya. Uang muka di sini tuh oke, pertama kan di sini tidak ada nih kalau untuk biasanya kalau untuk pembelian, faktur pembelian itu tersedia uang muka ya. Kalau di sini tidak ada uang muka dan di sini juga tersedia uang muka. Cuman kita tidak bisa penjelasan ini. Mungkin kita taruh aja sini uang muka. Nggak bisa lihat tuh guys. Mungkin kalau untuk angka juga tidak bisa. Total uang muka kalau mungkin apakah bisa ditambah di 30 juta ya. Tuh tidak bisa tambahkan. Nah jadi kalau solusi saya itu kita tambahkan aja barang baru itu berbentuk uang muka, kategori keterangan persediaan non persediaan aja ya. Jadi kayak uang muka, uang muka. Nah, tidak ada kategori, coba kita oke kan dulu. Nah itu udah ada uang muka, kwitansinya 1 tuh totalnya di 30 juta. 0 PPN kah pakai. Oke, sudah, ini adalah uang muka PT ini yang kita minta ke PT Laptop. Terus kita simpan. Kemudian kita buatkan bukti kas masuk ya. Ternyata itu di bagian pembayaran kas masuk ya. Kita lihat studi case paid from PT, kita menggunakan bank. Sini bisa dilihat pakai bank. Kemudian voucher no, di vouchernya di CR 01, kemudian di nojeknya di LT 2023 1 ya, date-nya di 10 Februari 2023. Berarti ini 10/02/2023. Memonya itu penerimaan uang muka, atas pesanan SO02 melalui bank. Oke-nya kita ke PT Raja Laptop ya. Amonnya itu di 30 juta. Oke, ini no-nya ini pilih akun mana, sewa, asuransi bayar di muka. Ini asuransi dibayar di muka ya, ini pakai asuransi bayar muka saya. Bukti kas masuk ya, bukti kas masuk itu berarti resource penjualan, kas masuk itu pembayaran ya, biaya pendapatan bunga deposito, penjualan inventory atau kelengkapan ya. Ini ya sepertinya menurut saya ini ya. Jadi kita berhasil menjual ini barang-barang kita ini. Terus ada kas masuk 30 juta ya, uang muka ya berarti ini. Berarti kalau ini kan uang muka berarti di atas tadi dong. Kalau uang muka itu asuransi dibayar di muka tuh, yang ini tuh asuransi dibayar muka. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Nah itu untuk bukti kas masuk. Kemudian kita masuk ke dokumen 9, yaitu delivery order PT Laptop kepada
PT Raja Laptop penjualan di delivery order. Kita lihat itu untuk PT Raja Laptop. Oke. Nomor PO nya itu di 02 RL 2023. Delivery ordernya 02 ya. 02 tanggalnya di 10 Januari 10/02 2023. Januari atau Februari? 02 ya. satu. Oke. Kemudian barangnya, aduh salah lagi, bisa 00 berapa kali, tanggal 10/01/2023. Oke. Barangnya itu ada berupa laptop Acer, jumlahnya di 10 piece ya, 10 piece. Kemudian ada di harddisk ya, harddisk totalnya 10 juga seingat saya ya, 10 juga. Kemudian ada flash disk totalnya di 50. Oke, sudah kita simpan. Kemudian masuk ke bagian bukti memorial. Nah, fun fact, bukan fun fact sih, jadi bukti memorial itu setelah saya cari tahu itu kita tuh kayak menambahkan barang ke ini kita, ke inventory kita, kepada kayak staff akuntansi dari Susan membuat barang baru pada list barang ya. Jadi kayak kita membuatkan barang baru, yaitu kodenya kayak KD04. Kita tuh namanya tuh Logitech, mouse Logitech. Jadi kita menambahkan barang baru yaitu mouse Logitech dengan harganya sekian gitu. Jadi kayak kita itu membuatkan kepada staff akuntansi untuk membuatkan barang baru lah, list barang baru yang akan kita jual. Nah, kemudian itu nanti akan dapat dipesan itu di sini, dapat dipilih itu kayak mouse Logitech. Untuk bukti memorial aja kita skip, kemudian kita bisa langsung ke push order ini ya. Jadi kayak kita beli PT kita membeli barang ke PT Uzus, itu berdiri pembelian push order, kita beli ke PT Uzus. Nah, kalau feeling saya bukti memorial itu di sini tuh, persediaan. Jadi kayak kodenya kan KD 01 ya. Iya, KD01. Deskripsinya tuh di mouse Logitech. Mouse Logitech. Mouse Logitech dengan harganya kategorinya 0 ya. Instansinya berapa ya? Ada 100 ya, 100. Ini 100, invoice-nya tadi ya. Oke, berarti ada 50. Coba kita sediain aja di 200 ya. Saldo awal harga per unitnya tadi itu di berapa ya? 185 ya. Oke, terus kita pesan di 200 unit, kuantitasnya di 200, multi 11 Januari ya, 01/2023. 02 sih, 01/2023. Oke, coba kita umum penjualan harga jual akun. Kalau untuk kepadanya gimana ya? Ini buat di umum aja udah cukup.
kemudian coba kita oke. Nah, ini udah tersedia mouse Logitech. Nah, jadi kita bisa membeli ini KD01 bukan KD04 ya. Sabar, bisa diedit nggak ini? Oh, jadi dua ya menu KD. Enggak nih, ini K1 ya udahlah, nggak apa-apa. Memang untuk kode aja berbeda, penting maksudnya itu sama. Itu ada di berapa total first ordernya? 100 piece ya, 100 piece per unit itu 180, 185 sorry, PPN tuh ya 185 di Logitech. Harga per 75.000 di sini. Sorry, 75.000. Oke, ya. Dan kita tambahkan baru yaitu harddisk ya. Harddisk itu totalnya kita beli 250 harddisk. 250 dengan harga 335 PPN. Oke, sudah untuk first order ke PT Uzus ya. Simpan. Kemudian kita masuk ke surat jalan. Kita ke delivery order. Ref. Ke PT Uzus. Tadi kita isi dulu untuk suratnya itu di from no SC 002 022. Untuk syarat pembayarannya itu pakai net ya. Kita ngisi syarat jalan dulu. No PO, resep PO nya itu di PO 02, tanggalnya di 13 Februari ya, 13/02/2023. Nah, biasanya untuk itu tuh biasanya sehari setelahnya ya, jadi kita buat aja di 14/02/2023. Oke, barangnya itu ada, pertama tadi ada harddisk. Harddisk berapa unit? Ada 250 unit. Oke, kemudian untuk mouse Logitech itu ada di 100 unit. Oke, sudah simpan. Kemudian masuk ke bagian invoice-nya, fakturnya berarti ya, dari PT Uzus ke kita. Faktur pembelian PT Uzus, kita isi dulu data-datanya. No fakturnya, no surat jalan dulu ya, menggunakan net ya, net 30, tanggalnya di tanggal 13/2/2023. Ini biasanya sehari setelahnya, jadi 14 ya, 02/03/02/2023. Kemudian nomor form, no surat jalan RI 02, no invoice PI 01 03 ding. Oke. Kemudian harddisk dan mouse Logitech ya. Itu harddisk totalnya itu 250 ya, 250. Harga per piece-nya tadi harddisk itu di 355 PPN. Kemudian satu lagi di mouse Logitech itu di 100 piece, harganya itu di, sorry kita tambahkan dulu, di 75.000.
Oke, sudah. Kita simpan ya. Oke, itu untuk invoice-nya. Kemudian kita masuk ke dokumen 3. Itu ada first payment. First payment, pembayaran pembelian. Itu kita pakai bank. Ini kita bayar ke PT Lenovo. PT Lenovo yang melalui bank. Mungkin bisa kita isi dulu ya. Datanya itu Novomnya BK02. Oke, udah. Tanggalnya 15 Januari 2023. Noceknya di 02 LP03 02 LP03 23. Oke, itu tanggalnya di tanggal 3 Februari ya, 3 Februari 2023. Oke. Kemudian memonya pelunasan faktur no LP berapa tadi? LP 01 dan LP 02 melalui bank. Oke. Kemudian ini invoice owing 12 juta. LP02 dan mana ini LP01 ini? 39 juta. Oke, simpanan tutup. Pembayaran lebih jatuh tempo. Oke, di sini dia adanya amountnya 22 juta, memiliki 12 juta. Ini ke PT Lenovo atau ke ini tadi ya, invoice PT Usus ya. Coba kita ganti ke PT Usus. Kita belum PT Usus tuh. Kalau di PT Usus itu dia sampai nih, kayaknya ada kesalahan soal mungkin ya. Kalau di PT Usus itu dia sampai di PI 03. Ini PI 02 dan 01, sedangkan 901 di PT Lenovo ini mana ya? Khusus ini di Raja, PT ini PT Lenovo invoice surat jalan, invoice ini Beneki first payment. Kemudian ya, mungkin sepertinya salah soal nggak sih? Tuh, ini harusnya di sini nih, ini harusnya di 39 juta, sepertinya di PT Usus ini. Oke, sudah berhasil. Sedang melakukan pembayaran di ini ya, PT Lenovo ya, LP02 dan 01. Ini saya sedikit bingung, ini ke PT Lenovo, sedangkan kita tidak ada memesan apa-apa ke PT Lenovo. Sedangkan sebelumnya itu kita ada melakukan pembelian di PT Usus gitu. Ini kok tiba-tiba PT Lenovo? Mungkin kalau menurut saya ada kesalahan soal atau mungkin saya yang salah, mohon dikoreksi, saya minta maaf. Cuman kalau sepengetahuan saya itu ini kita membayari untuk PT ini ya, untuk LP01 02. Bentar, saya penasaran juga nih, untuk LP01 dan LP02 ini yang mana ya? CR, SO, FL, PI, LP24, SI2, LP23, tadi 24. Oke, teaternya ya nggak ada kan?
ya. Kemudian kita masuk aja, coba kita lanjut aja ya, kita lanjut aja. Kemudian kita buat invoice pelanggan umum. Oke, berarti ini kita di penjualan ya. Penjualan pelanggan umum itu ada nomor PO nya itu di fakturnya SI23. Oke, betul. Netnya di 30 and then tanggalnya di 16 ya, 16 Januari, berarti kok 16012023. Nah, kemudian barang yang dibelinya itu ada apa aja ya? Ada laptop Acer, oke, dia beli satu. PPN enggak? Kemudian dia beli hard disk itu satu juga pakai PPN. Oke, kemudian dia beli flash disk 5. Oke, PPN. Unit per price nya udah sama, dan kemudian ada mouse Logitech. Nice. Ini unitnya belum kita atur ya, itu di harga 185 ini, 185.000 PN. Oke, sudah. Ini untuk invoice nya, kita simpan dan tutup. Nah, kemudian kita masuk di bagian bukti kas masuk ya, berarti itu di penerimaan penjualan, di kas umum melalui bank, itu formnya di CR02. Payment date nya di tanggal 16. Oke, ininya kosong ya, noceknya kosong. Ini juga di tanggal 16 ini, 16/1/2023. Oke, udah kita bayarkan, calculate. Oke, terus memorable-nya ini di penerimaan atas invoice SI 23 melalui bank. Oke, coba kita simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu di dokumen 5 ada sales order. Penjualan, pesanan penjualan itu kepada BNQ itu kita pertama isi dulu datanya. PO number PO BK 25, PO BK 25, SO nya SO03. Oke, tanggalnya 18 Januari 2023, dan ini di tanggal 20 01/023. Oke, net 30 ya. Kemudian ada laptop Acer, kita tambahkan barang itu laptop Acer. Karena ada 5 piece tas. Oke, kemudian harddisk ya, kita tambahkan harddisk, totalnya di 30. Kemudian terakhir itu ada mouse Logitech di total 50. Oke, harganya belum kita setting ya, kita taruh dulu di 185 ya, 185. Oke, sudah. Ini adalah sales order, dokumen terakhir untuk tugas akhir pada kali ini. Kita simpan 1 2 3. Cihuy. Nah, itu tadi adalah penjelasan atau urutan. Kita sudah kurang lebih menyelesaikan 15 dokumen tugas akhir proyek SIAK. Disclaimer dulu sebelumnya, saya minta maaf atas
video ini atas keterlambatannya karena saya memiliki beberapa kendala seperti kayak saya sudah recorder pada malam kemarin, cuman baru setengah jalan recorder itu terjadi mati listrik atau padam listrik di rumah saya. Jadi saya harus melanjutkannya pada esok hari. Nah, mungkin itulah kurang lebih tugas akhir proyek siap saya, Arif Haris Prasetyo Rizaldi. Dengan ini saya menutup dan mengakhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And signing out. Bye bye.